Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah. Semangat banget hari ini ya. Kita harus semangat. Karena hari ini kita sedang membahas sesuatu yang luar biasa. Apa sih rahasia indah di alam kubur? Biasanya di alam kubur itu kan sesuatu yang menakutkan. Ternyata banyak rahasia-rahasia indah yang kita pelajari hari ini. Supaya di dalam kubur kita itu jadi satu keindahan yang luar Tunggu biasa. dulu, biasanya kan orang berpikir di dalam kubur itu gelap, empitan, ada Betul. cacing, ada lipat dan sebagainya. Makanya nonton Islam itu indah biar semuanya jadi clear. Ternyata dalam kubur itu bisa jadi indah tergantung kitanya. Nah tapi sekarang ya kita akan lihat dulu ada sebuah tayangan nih ya. Ada viral nih jenazah yang hidup kembali ketika akan dimasukkan ke liang kubur. Oh serem nih, ini dia tayangannya. Jagat media sosial kembali geger. Kali ini tentang beredarnya video yang memperlihatkan seorang pria yang separuh tubuhnya telah dibungkus kain kafan dan sudah meninggal tiba-tiba hidup kembali. Warga yang meyakini jasad telah benar-benar meninggal langsung bergegas menyiapkan kuburan. Bahkan ratusan santri Pondok Pesantren At-Toroki Karongan Sampang sudah sempat membacakan tahlil. Sesuai wasiatnya kepada sang istri sebelum meninggal untuk dimakamkan di dekat pondok pesantren. Hanya saja saat jenazah dikeluarkan dari ambulans, jenazah tiba-tiba kejang dan hidup lagi. Hanya saja ada beberapa warga yang tak percaya begitu saja. Ini ya. Benar-benar kita penasaran sampai kita melongo kita liatin begitu nih. Nah Ustadz Syam ini kita lanjut pertanyaan tadi nih hubungannya ya. Kita bicara masalah tentang muslim dan muslimah yang wafat husnul khotimah. Katanya tuh yang akan menjawab pertanyaan dari para malaikat itu adalah amalannya. Dan berikutnya juga benarkah ketika saat itu juga setan pun tetap datang mengganggu kita di alam kubur. Nah ini bagaimana penjelasannya? Kan kita kan udah gak hidup lagi. Baik. Itu ngapain setan gitu ya kan? Mohon izin tafadhol Ustaz. Tabi guruku, Ustaz Maki, Ustaz Maulana, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah jikalau ditanyakan apakah setan akan selalu menggoda, memang setan bersumpah dalam Al-Qur'an. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Setan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia sepanjang hidup setan gitu ya. Jadi selama aku hidup ini ya Allah, aku akan menggoda manusia dan tangguhkan hidupku sampai hari kiamat. Maka dalam hadis riwayat Ahmad, ketika setan ini bersumpah, demi keagunganmu ya Allah, ya, dengan keagunganmu ya Allah, saya bersumpah saya akan menggoda manusia selama ruhnya masih pada jasadnya. Selama ruhnya ada pada jasadnya. Jadi ini sumpahnya setan kepada Allah, ya Allah saya akan menggoda hambamu selama ruhnya masih ada pada jasadnya. Allah pun menjawab, demi keagunganku saya akan mengampuni dosanya selama ruhnya masih ada sama jasadnya. Jadi balas-balasan Allah sama iblis, kata iblis saya menggodanya sampai ruhnya keluar dari jasadnya. Kata Allah saya akan mengampuninya sampai ruhnya keluar dari jasadnya. Subhanallah. Namun ada sebuah riwayat bahwasanya Imam At-Tirmidzi ditanyakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri ketika mayat ditanyai siapa Tuhanmu ya, Marabbuk, setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjukkan pada dirinya sambil berkata, hai mayat saya ini Tuhanmu. Artinya kenapa? Karena ruh itu dikembalikan lagi kepada jasad untuk ditanyai. Ruh itu akan dikembalikan lagi kepada jasad untuk ditanyai. Maka inilah pendapat ulama, setan pun masih menggoda di dalam kuburnya karena selama hidup di dunia memang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ustadz saya tidak menyembah yang lain, saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi masih memprioritaskan uang dibandingkan Tuhan, masih memprioritaskan yang lain dibandingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dunia maka sering mengingat perkataan dari guru kita Ustadz Abi Maki seperti tidur. Makanya Nabi mengatakan tidur itu adalah mati kecil. Cuma bedanya kalau tidur itu tidur di Jakarta, bangun di Jakarta. Kalau mati tidur di Jakarta, bangunnya sudah di alam barzakh. Maka apa yang pertama kali yang dilihat? Yang pertama kali dilihat adalah terlihatlah wajah yang mirip dengan dirinya. Yang pertama kali dilihat
lihat adalah wajah-wajah yang mirip dengan dirinya. Lalu ditanya oleh sang mayat, siapa kamu? Kenapa wajahmu mirip dengan saya? Siapa kamu? Wajahmu mirip dengan saya, tapi kamu lebih glowing daripada saya gitu ya. Kamu lebih bersinar daripada saya. Maka kata wajah tersebut mengatakan, sayalah amal solatmu, sayalah amal puasamu, sayalah amal sedekahmu, sayalah amal inimu, saya amal inimu. Maka amalan-amalan tersebut akan menemaninya. Ketika ditanya oleh mungkar nakir, maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka kata amal sholatnya, jawab Allah Tuhanku, Allah jawab Allah Tuhanku. Maka yang menjawab adalah amalannya. Begitu pula dengan orang yang tidak saleh. Ketika mereka meninggal dunia, mereka terbangun di alam kuburnya, yang pertama dia lihat adalah wajah-wajah yang mirip dengannya, namun maaf, ada kekurangannya. Misal dia lihat wajahnya sama dengan dirinya, tapi maaf, bibirnya sedikit agak rusak atau mulutnya rusak. Lalu ditanyakan, siapa kamu? Kamu mirip wajahku, tapi kok mulutmu rusak? Maka dikatakan, saya adalah dosa bohongmu ketika engkau di dunia. Saya adalah dosa inimu ketika di dunia. Saya adalah dosa inimu. Maka ketika ditanya oleh mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Dia katakan, Allah Tuhanku. Maka berkata dosanya, bohong dia wahai malaikat, bohong dia. Jangan engkau percayakan dia. Dia mengaku Allah Tuhannya, tapi dia meninggalkan sholat. Dia mengaku Al-Quran adalah pegangannya, tapi dia tidak pernah membuka Al-Quran. Bohong dia. Maka subhanallah, inilah yang dimaksud ketika ditanyai oleh para malaikat, masih ada yang menemani kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, agak panjang ya Ustaz penjelasannya. Iya. Pantesan nunggu iklan dulu tadi. Tapi ini kita lanjut lagi nih ya. Ini buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah nih. Apakah benar nanti setelah urusan pertanyaan kubur selesai katanya, keindahan surga ini nih, keindahan kubur lainnya yang lainnya adalah ditunjukkannya kita ini surga. Diperlihatkan surga. Nah pertanyaannya, apakah surganya diperlihatkan secara keseluruhan atau cuma trailernya aja? Trailernya cuma potongan-potongan gitu loh. Atau cuma brosurnya. Cuma brosurnya. Atau cuma iklan doang. Ah ini mohon izin. Minta penjelasan sama guru kita Ustaz Abimah kita Fadul lebih. Mas Fadli. Izin Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam, bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, indah dari paparan dari awal. Tadi Ustaz Nur Maulana menyampaikan, Ustaz Syam juga menyampaikan. Ini adalah satu perjalanan indah di dalam ruh kita saat di alam kubur. Ya, kita sambung dengan kata-kata pertanyaan yang indah. Apakah Allah akan memperlihatkan sorga-sorga yang indah kepada orang-orang yang soleh saat dia di alam kubur? Jawabannya, iya, memang itu ada hadisnya. Iya, ada hadisnya, demikian. Namun ada hal yang sangat luar biasa sebelumnya. Setelah tadi Ustaz Syam menyampaikan paparan yang indah, ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, semua menjawab. Ternyata Allah masih nanya. Apa pertanyaannya? Dari kata malaikat, kok jawaban kamu benar semua ya? Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu cuma hafal tapi nggak paham. Bayangkan betapa detailnya malaikat bertanya kepada orang yang ditanya. Dengan mengatakan, min aina alimta, dari mana kamu tahu jawaban tadi itu? Apa kamu ngapalin dari dunia sampai sekarang jadi hafal? Apa kamu paham apa yang kau ucapkan? Orang itu menjawab, lihat sebelum Allah paparkan sorga, sebelum Allah lihatkan sorga, orang itu menjawab, wahai malaikat, kepada dua malaikat yang bertanya, saya selama di dunia membaca Quran. Dan saya selama di dunia bukan hanya baca Quran, juga baca hadis. Dan saya selama di dunia bergaul dengan para ulama. Dari situlah alimtu wa faqihtu, aku tahu dan aku paham tentang syariat Islam. Maka aku memahaminya, maka aku bisa dalam ketenangan yang ada saat ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan hatinya di dunia dan di akhirat. Di dunia saat sakaratul maut, di akhirat saat ditanya 3 hal. Lalu saat itu Allah katakan, baru saja hamba itu menjawab, Allah langsung mengatakan, sadaqah abdi, benar ini adalah hambaku yang soleh. Benar ini hambaku yang soleh, yang soleh. Wahai malaikat, hamparkan permata di surga untuknya. Perlihatkan tempat-tempat indah surga untuknya. Dan perlihatkan, punten, dalam hadisnya malaikat hanya memperlihatkan hamparan sorga dan tempat di sorga nanti. Setelah itu dia bertanya, ya Rabb, kapan aku ke sana? Nanti kalau seandainya sudah kiamat. Tahu permohonan apa? Hamba ini mengatakan, ya Rabb, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Saya sudah tidak sabar, cepat segerakan kiamat. Bayangkan, orang itu minta kepada Allah agar disegerakan kiamat.
Kenapa? Saya sudah tidak sabar kumpul bersama keluarga. Saya sudah tidak sabar lagi untuk memetik hasil qiraatul Quran. Hasil memetik daripada sedekah, puasa, zakat. Berikan kepadaku surga ini secepatnya dan segerakan untuk kiamat. Itu baru diperlihatkan makan tempatnya di surga. Ini tempatmu. Belum masuk ke dalamnya. Belum melihat situasinya. Sudah gak sabar dengan demikian adanya. Bukankah Nabi Adam saat dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja ruhnya nempel di mata, sudah nggak sabar ingin merenggut apa yang ada di sorga. Sampai dalam Al-Quran mengatakan khaliqal insana fi ajal. Dalam tergesa-gesa, ajal itu cepat-cepat. Begitupun ketika kelak nanti kita di alam barzakh, Allah akan perlihatkan kepada kita surga yang indah. Dan insya Allah kita semuanya akan mengatakan kepada Allah, segerakan kiamat ya Allah, karena kita ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang soleh dan solehah ini di dalam kuburnya ini minta buru-buru kiamat justru ya. Supaya karena udah diunjukin tempatnya berikutnya adalah di sini. Di situ. Ya sama-sama juga kita ya kan, di dunia aja udah banyak. Dinikmati ya. Masya Allah. Nah sekarang gini deh, ya buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya, kita juga nggak mau bikin Anda kecewa ya. Langsung aja yuk kita sama-sama masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama kita coba lihat dulu di sini ya, ada dari Instagram dari @yani_mulyawati7. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, suami istri yang meninggalkan berdekatan waktunya, yang meninggalnya berdekatan waktunya, apakah itu termasuk jodoh dunia akhirat? Dan jikalau mereka berdua orang baik di dunianya, apakah di alam kubur langsung dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita tentang kakak kandung saya Ustadz, mereka orang baik, istrinya meninggal setelah melahirkan. Dan selang 40 hari kemudian abang saya menyusul. Sekarang bayi mungilnya ibu saya yang merawat. Ibu saya yang merawat. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, mohon izin dijawab. Izin Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang apakah bertemu, jawabannya bertemu. Kalau sama-sama beriman. Kematian merupakan perpindahannya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Sekali lagi, bukan berakhirnya kehidupan. Jadi masih ada proses. Tadi sudah dijelaskan guru-guru kita tadi. Jadi masih ada proses, ada pertanyaan dan sebagainya. Kematian pun hanya sebagai perpindahan dari dunia fana ke alam barza, yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Itu barza, pembatas. Dari atas pembatas inilah saling menunggu, maka roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barza hingga datangnya hari kebangkitan. Dari sinilah mereka berkumpul, bertemu. Gimana? Gimana anakku di sana? Gimana? Jadi ngobrol-ngobrol gitu. Mas Fadli mau? Nanti kita ngobrol ya. Nanti kita ngobrol. Selama di alam barzakh, roh orang-orang yang meninggal dunia saling bertemu. Tapi harus dicamkan dulu. Roh itu terbagi dua macam. Ada roh yang mendapatkan siksa, ada roh yang mendapatkan kenikmatan. Roh yang mendapatkan siksaan maka disibukkan dengan siksaan. Roh yang mendapatkan kenikmatan akan mendapatkan kesibukan dengan kenikmatan. Bahkan kayak tidur pengantin baru. Ustadz pengen? Insya Allah nantilah. Insya Allah nanti ya. Kayaknya udah gak sabar banget. Kita masuk ke Instagram. Pertanyaan yang berikutnya dari @solihinim_rona_. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya mengubur jenazah jelang maghrib? Dikarenakan meninggalnya jelang asar. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi Maki, mohon izin penjelasan itu boleh nggak jelang maghrib nguburin? Izin Ustadz Maulana, bismillah. Memang ada di dalam hadis Rasulullah SAW untuk singkat digambarkan bahwa ada 3 waktu sholat yang memang untuk tidak dikerjakan waktunya. Iya, waktunya tidak boleh mengerjakan sholat tepat itu di waktu itu. Kapan? Ketika saat matahari dalam keadaan menjelang terbit, lalu saat di tengah sampai dia zawal, lalu sampai ketika dia sedang ghurub. Nah waktu ini pun disampaikan para ulama untuk tidak dijadikan waktu untuk menguburkan jenazah. Iya. Nah ini yang disampaikan dan perlu yang harus diketahui seandainya ternyata wafatnya misalnya jam 8 terus siap dikuburkan. Banyak beberapa yang terjadi pas mau dimasukkan ke liang lahat pas ada zawal. Iya. Apakah sebaiknya ditunggu sejenak atau dimasukkan saja? Ataupun wafatnya zuhur. Setelah itu dimandikan, disolatkan semuanya. Pas dibawa ke tempat kuburan, pas mau dimasukkan ternyata pas saat itu ghurub. Ya, apakah ditunggu sejenak atau dimasukkan saja?
Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan jika tidak menyengaja untuk waktu itu dikuburkannya, biar nanti pas zawal, biar nanti pas ghurub, jika tidak menyengaja waktu itu karena memang pas kebetulan saja, maka silahkan dimasukkan, ini tidak ada masalah. Namun alangkah baiknya tunggu saja. Maka Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autarnya mengatakan al-ahsan yang lebih baik ditunggu saja. Ya waktunya karena tidak akan pernah lama menunggu itu. Wallahu a'lam. Iya Masya Allah ya, tadi sudah jelas jawabannya dari guru kita ya. Ustadz Abi Maki menjelaskan Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam. Apa benar nih ketika ruh telah mendapatkan kenikmatan dalam kubur dan kalau terlepas dari sisa kubur katanya bisa berkunjung ke tempat yang lain. Bisa maksudnya ke teman-temannya, kubur-kubur teman-temannya gitu. Enggak, karena waktu ibu saya sebelum meninggal, ini Masya Allah ini cerita umi saya, ibu saya. Sebelum meninggal didatengin sama ayah saya. Dia cerita, diajak ada makanan tuh enak katanya di situ. Makanan kesukaan mereka, rujak juhi. Beberapa saat Allah kemudian. saya langsung merinding ceritanya. Ngobrol Itu 3 hari sebelum meninggal. Ya Allah. Dimimpiin terus-terusan mau makan apa semua sini ada. Itu gimana penjelasannya Bang Nijin? Pertanyaannya nih. Jadi memang ada perkataan ulama meninggal dunia itu intiqalu darin ila dar. Jadi perpindahan antara satu kampung ke kampung yang baru. Iya. Namanya kampung baru itu ada tetangga. Oh. Wah, rumah baru ada tetangga baru. Bisakah berkunjung ke rumah tetangga? Oh nanti setelah yang satu. Enggak selalu tidur ya berarti ya. Ustaz Sam mau pindah rumah kan 2 bulan lagi. Mau beneran. Dia mau pindah. Kalau Ustaznya mau pindah ke rumah dia yang baru. Ya Allah ya Robi. Nanti kita lanjutin lagi. Ya yang di rumah jangan kemana-mana. Kita sekarang kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya benar nih.